Hai Cancer, selamat datang di channel Freya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga sukses selalu. Kali ini Freya mau membacakan keadaan Cancer untuk akhir tahun 2022. Ini kehidupan secara umum, jadi general banget yang keluar nanti ya, bisa kehidupan, karir, ataupun juga percintaan untuk bulan Oktober sampai Desember 2022. Oke, sebelum kita mulai ke kartunya, ini tadi aku udah kocok dulu dan udah pilihin buat teman-teman Cancer biar kita bisa hemat durasi. Tapi sebelum kita masuk ke kartu, aku tadi mau cerita sebentar. Waktu aku kocok kartu ini kan ada lambang Cancer ya. Aku tuh kayak ketarik banget ke sini loh, ke air yang mengalir ini. Kayak aku tadi kayak dapat pesan gini, apapun yang kamu jalani, ikutin aliran air kemana dia membawa kamu. Jadi kehidupan ini mau dibawa kemana itu ikutin aja. Kalau misalnya harus berubah, ada perubahan, ya diikutin, karena kita tidak tahu kan maksudnya ke depannya itu seperti apa. Kalau misalnya kamu resist ini, jadi kayak menghalangi perubahan dan aliran air ini dan malah pengen melawan arus, nanti kamu bisa malah susah sendiri gitu sih, aku tadi nangkepnya. Dan di sini pas aku buka kartu pertamanya ternyata ada Five of Wands kita punya, dan juga Get Card sama Eight of Swords ini ya. Aku kaget sih, jadi oh wow, berarti kayaknya nyambung nih ya. Mungkin sebagian besar dari teman-teman Cancer ada yang berubah di hidupnya, karena kita punya dua kartu yang melambangkan perubahan besar yang nggak bisa ditolak. Maybe beberapa ada yang kehilangan seseorang di sini yang sangat disayangi, atau kehilangan pekerjaan. Beberapa mungkin ada yang berpisah dengan keluarga. Beberapa ini sedikit ya, tapi aku kerasa beberapa ada yang bercerai atau habis. Dan intinya semua perubahan besar dalam hidup itu tidak bisa dihindari untuk saat ini, dan itu pasti akan berpengaruh ke jalan ke depan di kehidupan kamu. Tapi apapun hal yang berubah ini, aku ngerasa ini tuh bisa kamu lewati dengan cepat dan dengan kepala dingin, karena kamu somehow, aku merasa ya beberapa orang ada yang masih bersedih, masih galau, bawaannya masih pengen marah dan emosi. Kayak aku merasa beberapa orang maybe bahkan bilang, kenapa sih Tuhan tidak adil sama aku? Kenapa hal ini terjadi sama aku? Kenapa orang-orang yang aku sayangi pergi ninggalin aku? Kenapa hal yang aku susah-susah untuk pertahankan akhirnya lepas juga? Tapi ya itulah hidup ya guys, gimana pun juga namanya orang yang datang pasti bisa pergi, namanya yang hidup pasti bisa mati, namanya ada kesuksesan pasti juga ada suatu akhir dalam apapun. Dan aku merasa ya banyak dari kamu yang mengalami akhir itu ya di beberapa bidang kehidupan kamu. Ini bisa ada yang tentang karir, bisa tentang kehidupan, bisa tentang keluarga.
tapi aku merasa ini banyak kaitannya dengan seseorang ya. Jadi mungkin ada kamu berpisah dengan seseorang, akhirnya kamu mau tidak mau memulai fase baru di kehidupan kamu yang mengharuskan kamu untuk bisa berdiri di atas kakimu sendiri, tidak bergantung ke orang lain lagi. Ya, kita membutuhkan orang lain, tapi kita juga sebaiknya mampu berdiri di atas kaki kita sendiri gitu kan. Banyak lambang transformasi di sini. Oke, kita lihat kartu berikutnya. The Princess of Cups, The Chariot, wow, it's good ya. The Prince of Swords. Oke, jadi ketika kamu sudah tahu kehidupanmu memang berubah, aku merasa ini sudah berjalan ya untuk banyak dari kalian. Maybe kalau yang belum, kita nggak resonate ya guys, karena ini kan general banget aku bacanya. Jadi ketika kamu udah merasa hidupmu berubah, ada yang pergi, ada yang hilang, ada yang harus dilepaskan, ya sudah waktunya untuk bersiap-siap menjalani hidup lagi. Gimana pun juga hidup harus tetap berjalan, dan kita tetap butuh makan, kita tetap butuh sosialisasi, kita tetap butuh ini dan itu, karena kita masih hidup di dunia ini. Jadi kalau aku lebih merasa beberapa mungkin menyingkirkan emosinya ya. Iya, masih sedih, iya, masih galau, mungkin iya, masih kepikiran, iya, tapi kayak aku ngerasa banyak dari kamu akhirnya memilih untuk oke lah, aku harus tetap tegar menjalani hidup ini. Walaupun beberapa dari kamu yang masih emosi, kalau dari kartu ini kayak akhirnya kamu bisa menemukan hal yang tetap membuat kamu semangat. Aku melihat beberapa orang tetap sibuk ya di kehidupan sehari-harinya. Mungkin ada beberapa yang ikut organisasi, atau ada pekerjaan baru juga, atau menyibukkan diri dengan apapun gitu, untuk menghadapi kehilangan dan kesedihan yang sudah terjadi itu. Berikutnya kita punya King of Cups, ada Ace of Cups, oh so sweet, ada Four of Wands. Ya, setiap kehilangan pasti akan ada hal baru yang muncul guys. Aku benar-benar ngerasa ini mungkin banyak yang berhubungan sama seseorang ya. Ketika kamu melepaskan orang yang kemarin sorry, aku kayak butuh minum dulu. Bentar ya. Goyang. Oke, ketika kamu merasa melepaskan orang yang kemarin sama kamu, ini beberapa ya, nanti akan ada orang baru yang bisa masuk gitu. Akan selalu seperti itu siklusnya ya. Dan aku ngerasa banyak dari kamu yang akhirnya menemukan cinta baru, atau ya lagi deket lah sama seseorang ya. Dan meskipun kamu kayak nggak terlalu berharap juga dengan orang ini, tapi aku ngerasa orang ini sih cukup tulus ya guys, kalau memang ada orang yang datang. Cuman beberapa aku lebih merasa juga kamu lagi struggle untuk membuat hidup kamu lebih stabil lagi. Mungkin ini ada hubungan dengan finansial juga, mungkin keadaan di rumah dengan orang tua. Tapi aku ngeliat ini indah ya, segala bentuk perubahan yang kamu alami ini bisa berujung indah gitu. Coba kita buka lagi Two of Wands, kita punya di sini. Lalu Four of Cups ya. Dan The Strength card. Oke, guys. Ya, tadi aku sempat ngomong waktu apa ya? Oh, waktu ini The Chariot.
Ketika kamu menghadapi perubahan, kamu akhirnya memilih untuk lebih bersiap-siap menjalani hidup ini, karena banyak dari kamu yang udah merasa ya hidup ini keras, gimana pun juga aku harus bisa bertahan gitu. It's good ya, cuman di sini karena ada dua kartu yang agak bertolak belakang, jadi ini kayak strength card itu kayak lebih menggambarkan bahwa kamu disarankan untuk lebih mengenal dirimu sendiri, apa kekuatan kamu, apa kelemahan kamu, apa kelebihan kamu, apa kekurangan kamu. Jadi lebih mengenal diri sendiri guys, karena kalau kita tahu ya minimal dua hal itu dan benar-benar paham diri kita seperti apa itu, kita lebih mudah untuk menjalani hidup ini. Aku bilang lebih mudah ya, cuman tinggal kita gimana sih nyesuaiin sama keadaan sekitar kita, bukannya kita yang dikendalikan oleh keadaan. Memang kita harus mengikuti arus, tapi bukan berarti kita tenggelam juga gitu guys. Lalu kita punya Four of Cups. Dengan kita sudah mengetahui semuanya ini, kita tentunya tahu ya kemana kita harus melangkah, mana jalan yang kita pilih, karena ini kayak ada dua jalan gitu, kita nggak mungkin berjalan ke keduanya. Ketika kita sudah memilih itu, disarankan untuk surrender ya. Tadi aku juga lupa bilang waktu aku lihat si kartu ini, aku ngerasa kayak kalau pepatah Jawa itu bilangnya sumeleh ya, berserah, ikhlas, lebih kayak ke ya berserah, menyerahkan hasilnya kepada semesta, kepada Tuhan yang kau percaya, apapun kepercayaan kamu ya guys. Ketika kita udah berusaha, serahkan hasilnya. Jadi kayak jangan terus dipegang erat dan wah aku maunya gitu ya, belum tentu kan jalan yang terbaik untuk kita itu yang kita inginkan. Yang penting kita sudah berusaha, kita sudah memahami diri kita memilih jalan nih, kita mau kemana, lalu lepaskan. Itu akan lebih membuat dirimu tenang. Juga banyak dari kamu diminta untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada Yang Maha Kuasa, bisa meditasi atau sembahyang atau melakukan ritual apapun sesuai dengan kepercayaan kau masing-masing gitu, supaya dalam menghadapi hidup ini kamu selalu merasa damai, kedamaian yang benar-benar ada dari dalam diri kamu guys. Oke, last card kita punya Nine of Wands, Six of Pentacles, dan Seven of Wands ya. Ini takdir yang tidak bisa kita ubah. Bukan gimana bahasanya, ini takdir yang di luar pengaruh kamu guys. Jadi ketika kamu udah berserah, ini dibilang kamu tetap fokus aja dengan apa yang kamu lakukan, karena dan apa yang kamu yakini, ini diminta tetap untuk bertahan dengan keyakinan kamu. Nanti hasilnya bisa terlihat. Tapi ini aku kok lihatnya materi ya. Maybe beberapa dari kamu struggle soal materi. Dan juga kalau misalnya ada beberapa yang soal spiritual, it's hard ya jalan di jalan ini. Tapi ya ketika kamu sudah punya pilihan dan yakin dengan pilihan kamu, keep going guys. Tetap cari apa yang kamu rasa perlu cari sampai kamu merasa cukup dan tahu kamu sudah berkecukupan gitu. Oke teman-teman Cancer, gitu aja dari aku. Terima kasih sudah nonton video ini. Please like kalau kamu suka videonya, dislike kalau nggak suka, share kalau kamu merasa ini bermanfaat untuk orang lain, komen kalau kamu kasih catatan buat aku, dan sampai jumpa. Bye bye.